diklat untuk penanganan stunting kali ini. Nah, setelah tadi kita berbicara banyak mengenai bagaimana menstimulasi anak yang baru lahir, maka sesi ini kita akan fokus pada bagaimana memanfaatkan bantuan sosial untuk meningkatkan gizi bagi anak usia dini dan ibunya. Nah, kali ini bersama Bu Supartini kita akan belajar selama 2 jam ke depan. Baik, siap Ibu-ibu? Siap. Oke, terima kasih. Nah, diharapkan nanti setelah selesai mengikuti materi ini, Ibu-ibu bisa memanfaatkan bantuan sosial yang Ibu terima untuk apa nanti? Supaya anak-anak Ibu menjadi sehat, menjadi cerdas, ya. Bagaimana memanfaatkan bantuan sosial itu sebaik-baiknya. Nah, Ibu-ibu, nanti kita akan belajar satu, bantuan sosial apa yang diterima oleh Ibu-ibu. Kedua, ya, kita akan nanti mencatat, ya, bahan-bahan pangan yang ada di sekitar rumah kita. Dan yang ketiga, kita akan memasak. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita ice breaking dulu dengan cara menyanyi. Pasti ibu sudah sangat familiar, sangat paham, sangat sering nyanyi bersama anaknya, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, nanti kita ganti sairnya, Bu. Coba lihat ke depan. Ya, siap, Bu? Siap. Siap. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati anak sehat, kalau kau suka hati anak cerdas, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kita beri makanan yang bergizi. Siap. Nah, yang kedua, kalau kau suka hati anak tinggi, hore. Kalau kau suka hati anak pintar, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kita jadi orang tua teladan. Siap. Anak cerdas, yes. Starter, no. Baik, Ibu-ibu. Nah, sekarang coba saya tanya sedikit ke Ibu-ibu, ya. Bu Neni, apakah Bu Neni selama ini pernah mendapat bantuan sosial, Bu? Pernah. Oh, berbentuk apa? Berbentuk apa namanya itu tunai langsung. Oh, uang ya, Bu, ya. Oke, tiap bulan terimanya? Iya. Oh, bagus, ya. Kalau Bu Neni selama ini mendapat bantuan sosial? Terima juga yang dulunya 150. Kemarin tuh naik ya, Bu, ya. Oh, uang juga, ya? 200 sekarang. Oke, wah, bagus sekali, ya. Alhamdulillah, Bu. Oh, sangat membantu kalau begitu. Jadi ibu-ibu di sini semua terima bantuan sosial. Nah, ibu-ibu coba kita lihat apa sih yang disebut dengan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu bisa berbentuk uang tunai, ya, yang biasa ibu-ibu berikan, ya, yang bisa diberikan melalui rekening ke kantor pos, ke bank, dan juga berbentuk sembako. Nah, biasanya apa? Beras, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, itu semua termasuk bantuan sosial. Bisa diberikan kepada perorangan, keluarga. Nah, itu disebut sebagai bantuan sosial. Waktunya sekarang kita akan diskusikan, ya, jenis bantuan sosial apa saja yang diberikan oleh pemerintah dan bagaimana pemanfaatannya. Nah, nanti akan kita bagi 2 kelompok, Ibu-ibu. Silahkan nanti berdiskusi, ya. Sudah kita siapkan alat tulis untuk diskusi. Untuk asupan gizi bagi anak-anak, Bu Dina pernah nggak? Oh, baik, ya. Ibu-ibu sudah diskusi dan kelompok Ibu Dina sudah ditempel di depan hasil diskusinya. Silakan Bu Dina dibacakan biar ibu-ibu semua paham. Silakan Bu Dina. Perwakilan dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, jenis bantuan sembako. Manfaatnya untuk meningkatkan gizi keluarga. Kemudian yang kedua itu bantuan uang tunai PKH. Terima kasih. Sama-sama.
Baik Ibu-Ibu, setelah tadi kita mengidentifikasi jenis bantuan sosial dan manfaatnya, nah sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan bantuan sosial untuk meningkatkan gizi bagi anak usia dini dan ibunya. Nah, pertama kita akan cari tahu dulu ya, apa yang disebut sebagai zat gizi pada makanan dan fungsinya. Pertama, kita akan bicara mengenai karbohidrat. Nah, karbohidrat itu contohnya apa Bu Diani? Nasi. Oh, nasi. Singkong. Bagus. Ada lagi? Ada Bu. Apa? Kalau di kampung saya itu Bu yang kayak ubi-ubian. Masih ada ya? Bagus. Nah, Bu Diani, Bu Dina, Bu Yani, dan Bu Neni serta ibu yang lain itu adalah jenis karbohidrat ya, makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Fungsinya apa? Untuk supaya kita bisa berpikir dan untuk energi supaya kita bisa bergerak dan bisa bekerja. Baik. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk ya. Lauk pauk itu mengandung protein. Contohnya apa Ibu Neni lauk pauk yang mengandung protein? Ikan. Oh, ikan ya. Sering masak ikan Bu Neni? Iya, bagus ya, ikan. Selain itu apa Bu Dina? Tempe. Tempe, tahu ya, bagus. Itu adalah jenis protein ya. Jenis protein itu untuk apa? Untuk membangun sel ya, sel-sel yang rusak yang ada dalam tubuh kita. Nah, apalagi anak-anak, protein sangat diperlukan apa? Untuk membangun kecerdasan, biar anak kita menjadi anak yang cerdas, pinter ya, itu protein dan itu gampang karena ada di tahu dan tempe. Berikutnya yang ketiga Ibu ya, yaitu sayuran dan buah-buahan. Nah, baik, sayuran apa Bu Dina yang sering dimasak di rumah? Bayam, bagus sekali Bu Diani. Oke ya, itu semua Ibu-Ibu sayur-sayuran. Kalau buah-buahan yang sering dimakan Bu Diani? Pepaya Bu. Oh, pepaya tinggal petik juga. Kayak Bu Dina? Kacang panjang. Oh iya, kacang panjang sayurannya. Ternyata semua ibu di sini juga makan buah-buahan dan sayuran. Nah, fungsinya apa ibu semua? Fungsinya adalah sebagai ini untuk melawan berbagai penyakit karena mengandung berbagai vitamin, vitamin C, vitamin E, dan itu sangat bermanfaat ya. Baik, itu tadi Ibu kandungan makanan yang ada pada sekitar kita dan berguna untuk tubuh kita. Jadi selanjutnya kita akan diskusi lagi. Kita akan mencoba Bu nanti menulis ya, tulis ya nanti bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita, di belakang rumah, di samping rumah, di depan rumah, maupun yang ada di ladang atau di sawah yang kita tanam. Pun termasuk misalnya Ibu punya apa? Punya kolam ikan ya. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok untuk makanan pokok. Kelompok yang kedua, kelompok lauk pauk, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok sayur dan buah-buahan. Silakan Ibu berdiskusi. Oke, terima kasih kelompok makanan ya Bu Yani ya, makanan pokok. Nah, silakan Bu Yani kemudian dibacakan biar ibu semua juga paham. Silakan. Oke, Ibu, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok makanan pokok ya. Jadi di sekitar kami itu makanan pokoknya adalah beras sehari-hari ya. Kemudian ada jagung, ada ketela, variasikan. Demikian Ibu dari diskusi kelompok makanan pokok. Oke, terima kasih. Nah, baik Ibu-Ibu, terima kasih tadi sudah berdiskusi ya mengenai makanan yang ada di sekitar kita, bahan-bahan pangan. Nah, sekarang silakan nanti Ibu-Ibu nanti ditempel di depan ya. Ini adalah contoh ya, sayuran, makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan. Nah, nanti kita akan bikin menu makan untuk anak usia dini dan juga untuk
ibu hamil. Nah, silahkan ibu-ibu nanti ditempel di depan. Mulai dari yang makanan pokok. Siapa yang akan menempel? Saya, Bu. Oke, Bu Yani silahkan. Nah, silahkan ditempel, Bu. Itu nggak anu, Bu, langsung bisa ditempel, Bu. Oke. Oke, yang jatuh. Oke, kentang, ketela. Oke, terima kasih Bu Yani. Nah, oke, kemudian untuk lauk pauk. Oh, Ibu Dina. Silahkan Bu Dina menempel di lauk pauk ya, Bu. Oke. Apa, Bu? Daging ayam. Oke. Telur. Terus? Ikan, Tempe dan tahu. Terima kasih, Bu. Oke, kemudian buah-buahan. Oh, Ibu Dina. Ya, Bu Diani silakan. Buah-buahan. pisang, Oke. terus pepaya, mangga, dan jamur. Oke, dapat kebun semua, luar biasa. Terakhir sayuran-sayuran yang bisa kita masak. Iya, oke, Bu Neni yang akan maju ke depan. Sekali ya, terima kasih, Bu. Iya. Nah, inilah ibu-ibu bahan-bahan pangan yang ada di sekitar kita ya. Tidak perlu membeli, paling membeli juga hanya sedikit ya, yang tidak kita tanam, yang tidak kita pelihara. Nah, ini semua ibu-ibu ya dapat kita manfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan gizi keluarga ya. Nanti ibu-ibu kita akan memasak bersama-sama. Kita akan praktek memasak. Misalnya nanti ya kita akan masak beras, masak nasi ya. Kemudian kita nanti akan apa, Bu? Nah, memasak ayam, tahu, ikan. Nah, juga sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi 2 menu. Nah, nanti kelompok 1 akan memasak menu untuk apa? Membuat makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan yang kedua, nanti ibu-ibu akan praktek memasak masakan untuk ibu hamil ya. Dan nanti semua kita akan cicipi bersama-sama. Yummy sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan praktek masak. Kita akan siap-siap dulu ibu-ibu. Baik, kita akan memulai simulasi memasak untuk masakan ibu hamil. Nah, kita sudah punya bahan pertama. Ini adalah sayur bayam. Oke, kemudian ini wortel, ya, sayuran. Kemudian di sini ada namanya oyong atau gambas. Ya. Kemudian di sini juga ada jagung. Nah, baik, ini sayurannya. Nah, sebagai sumber protein, nanti kita akan memasak. Nih, kita akan memasak nanti adalah pepes tahu sebagai sumber protein nabatinya. Nah, baik, kan kita masak ya. Mari kita lihat sama-sama. Kita cuci yang bersih, kemudian kita masak. Sebagai buah, maka kita akan nanti sediakan buah pepaya. Tidak kita beli, ini hasil petik dari kebun kita sendiri. Kita campurkan sekarang 1 butir telur ya ibu ya, sebagai sumber protein hewani. Oke, butir telur ya ibu ya. Kemudian kita masukkan juga ya, ini adalah daun kemangi ya ibu ya, daun kemangi untuk menambah selera makan ibu hamil. Mungkin ibu hamil ada yang kalau makan merasa mual. Nah, dengan kemangi maka akan menumbuhkan selera makan ya. Ini hanya sebagai penambah agar ibu-ibu nanti kemudian kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk dulu. Oke. Kita aduk ya. Pastikan sampai rata. Nih, sangat mudah ya ibu-ibu ya. Akan haluskan tahu. Cukup dengan menghancurkan dengan diulek. Kita pastikan tahu itu diulek ibu-ibu ya. Tahu
Hanya diulek-ulek ya Ibu ya. Sangat mudah ini dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Ya, jadi ibu-ibu setiap hari bisa memasak makanan yang bergizi, yang murah ya. Nah, sekarang masakan kita sudah siap ya. Jadi ini adalah menu makanan untuk ibu hamil ya. Ada nasi ya sebagai sumber karbohidrat ya. Kemudian ada sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral ya Ibu ya. Jadi nah kemudian ada sumber protein nih ya, sumber protein ini adalah ini Bu zumi, kita lihat ya Bu ya, coba ya. Iya ini adalah sumber protein ya, tahu dan telur yang dikukus cara memasaknya ya, bukan digoreng. Nah, untuk menambah selera makan ibu-ibu, saya buatkan sambal. Wow ya. Nih, nah, karena apa? Karena cabai juga mengandung vitamin C dan sebagai buah ya yang murah dan sehat adalah buah pepaya. Tidak perlu beli karena ada di sekitar rumah kita. Bagi ibu-ibu ya, khusus ibu hamil, silahkan nanti menu makan ibu hamil dibuat dengan cara yang mudah. Selain tadi kita membuat makanan sehat untuk ibu hamil, maka kita juga sudah membuat makanan pendamping ASI atau MPASI untuk anak atau bayi yang berumur 6 sampai 12 bulan. Nah, bahan-bahannya sama ibu-ibu. Jadi harus ada karbohidrat, ada sumber protein, ada vitamin dan mineral. Dan semua itu juga kita olah dari bahan yang sudah kita sediakan tadi. Bedanya adalah ini dilumatkan, bisa dengan cara diulek ibu-ibu, tapi bisa juga dengan cara di blender kalau yang memiliki blender. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini adalah ada beras, ada telur, ada tahu ya Bu ya. Terus kemudian tadi ada bayam, kemudian ada wortel ya, yang kita aduk-aduk dan hasilnya seperti ini. Ini adalah makanan pendamping ASI yang sehat ya. Jadi anak kita akan sekali lagi tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas, tidak stunting. Terima kasih ibu-ibu. Baik ibu-ibu, kita sudah praktek masak bersama, sudah makan ya, enak sekali makanannya ya. Nah, terakhir ibu-ibu, saya ingin ibu-ibu di sini berjanji, membuat janji. Setelah selesai ini, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Ya, silakan Ibu Diani. Ya Bu, saya memiliki anak usia 8 bulan. Ditulis sudah ya Bu ya? Ya. Oke, nanti silakan tulisan ini Bu ya ditempel di dapur ya, supaya saya Bu selalu ingat Ya. Oke. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Selamat mencoba. Ya, selamat mencoba ya. Anak kita menjadi anak yang cerdas ya. No stunting. Terima kasih.